Pada akhir pekan yang mengguncang sirkuit Brno, Jorge Martin memberi pandangannya terkait dominasi luar biasa yang ditunjukkan Marc Marquez musim ini. Meski Marquez terlihat hampir tak terbendung, dengan 5 kemenangan utama beruntun dan prestasi spektakuler lainnya, Martin menolak menyerah dan justru mengambil pelajaran dari sang baby alien. Jorge Martin tak terkagetkan lewat desain Ducati, tapi tetap tantangan. Sungguh mengesankan memenangi 5 balapan utama berturut-turut, ujar Martin setelah finish ke-7 di Brno. Menurutnya, dominasi Marquez bukan begitu saja terjadi. Faktor utama adalah dukungan dari motor Ducati pabrikan, terbukti jauh berbeda jika dibandingkan dengan tim satelit atau rival lain di paddock. Martin mengakui ia sudah menduga performa tersebut sejak awal musim. Saya sudah prediksi, Marc akan menang banyak dengan Ducati pabrikan, tambahnya. Namun begitu, Martin tak hanya mengatakan keberhasilan Marquez sebagai sesuatu yang sudah diprediksi, melainkan sebuah tantangan yang harus ia taklukkan. Rekor dibuat untuk dipecahkan, tegasnya. Kembalinya sang mantan juara, saat dominasi tak menyeramkan. Brno menandai kembalinya Martin setelah absen lama karena cedera, 5 bulan tanpa balapan. Meskipun hanya finish ke-7, performanya itu adalah sinyal bahwa ia mulai kembali mencuri perhatian. Meski dominasi Marquez mengemuka, Martin tetap bisa menarik sisi positif dari balapan tersebut. Ia bertahan di top 7, menunjukkan mental baja, dan mengumpulkan kepercayaan untuk naik podium. Saya emosional sekali, sampai menangis di motorhome sebelum lomba, katanya dengan haru. Pengembalian performa ini memberi kekuatan tambahan bagi Aprilia dan memberi sinyal bahwa Martin belum selesai bertarung. Rival tapi ada respek, Martin hormati Marquez. Ketika ditanya soal dominasi rivalnya, Martin menunjukkan sikap sportif. Ia bilang bahwa, motor yang hebat pembalap hebat hasil seperti ini, menunjukkan penghargaan terhadap sinergi antara Marquez dan Ducati. Mental Martin terbentuk dari persaingan sehat seperti ini, ia memperhitungkan kekuatan Marquez sebagai motivator untuk membangkitkan semangat juang, bukan intimidasi. Apa kedepannya? Perang strategi dan rekor tak terhentikan. Musim ini tinggal menyisakan 10 seri, dan Marquez kini unggul jauh. 120 poin di depan adiknya Alex dan 168 poin atas Francesco Bagnaia. Martin tahu, dominasi seperti ini semakin berat untuk ditumbangkan. Namun, ia memilih fokus pada misi pribadinya, membangun konsistensi pasca cedera dan mulai mencuri podium lagi. Jorge sendiri mengakui, paparan langsung dengan rival sekelas Marquez membuka mata, ia harus mengkombinasikan ketangguhan mental, agresivitas terukur, dan strategi Ducati hijacking seperti Marquez lakukan. Frase, rekor ada untuk dipecahkan, kini jadi moto berikutnya. Intisari, rivalitas yang menggoreng panggung Brno. 1. Dominasi Marquez bukan sekadar kecepatan semata, tapi sinergi pilot mesin tercanggih Ducati. Detik Sport, 2. Martin tak terkejut, ia memprediksi Marquez akan masuk dalam jalur kemenangan panjang. SI News, ID, 1. Detik Sport, 2. 3. Comeback emosional, finish ke-7 bukan akhir, justru tanda konsistensi kembali terbentuk. SX, formerly Twitter, 8. 4. Mental duel, Martin tidak mundur, ia memilih melihat dominasi rival sebagai undangan untuk tampil lebih baik. 5. Musim panjang, masih ada peluang, sekalipun jarak poin ke Marquez saat ini terasa sangat lebar. Kesimpulan, rivalitas panas, dramatis, dan strategis. Dominasi Marquez di Brno terasa seperti awan tebal di langit MotoGP musim ini, mengintimidasi, tapi juga memberi tantangan bagi rival-rivalnya. Jorge Martin, bintang masa depan, memanfaatkan tekanan ini sebagai bahan bakar untuk kembali mengobarkan semangatnya. Ia tahu, untuk mematahkan dominasi baby alien, ia tidak hanya harus cepat, tapi juga strategis dan konsisten. Persaingan ini bukan hanya soal talenta di lintasan, tetapi soal siapa paling kuat dalam kondisi dan strategi terbaik. Dengan moto, rekor dibuat untuk dipecahkan, Martin siap menjadi musuh yang sejati. Apakah pertempuran mental dan teknis ini akhirnya mengubah lanskap MotoGP 2025? Kita akan lihat di Austria, Silverstone, dan seterusnya. Drama tekanan ban di main race Brno, Marc Marquez lepas dari hukuman, strategi brilian di lap akhir. Gelaran MotoGP main race di Brno menyuguhkan drama menegangkan, tak hanya karena kecepatan di lintasan, tetapi juga ketegangan teknis yang membuat penonton terperangah. Poin utama, Marc Marquez sempat berada di ujung jurang hukuman akibat tekanan ban yang terlalu rendah, tapi strategi cerdiknya memastikan posisi tetap aman dan kemenangan di akhir balapan. Alarm sensor,
Ancaman hukuman 8 detik. Sesi main race berdurasi 10 lap, cukup singkat namun memuat segala ketegangan. Pada lap ke-6, data dari sensor ban depan Marquez menunjukkan tekanan di bawah batas minimum, 1,74 bar. Kalau balapan sprint kemarin dianggap gila, kali ini ancamannya nyata. Penalti 8 detik yang cukup untuk menghancurkan posisi puncak. Tekanan minimal bukan cuma formalitas. Regulasi ketat dari Michelin dan FIA menetapkan bahwa ban depan harus bertahan di atas level tertentu selama setidaknya sepertiga lomba. Dalam konteks balapan singkat, itu artinya satu kesalahan kecil bisa langsung dihukum. Taktik cerdik, menyusul untuk menghindar penalti. Alih-alih memacu kecepatan dan risiko, Marquez mengambil jalan pintar, melepaskan pimpinan kepada Pedro Acosta dan bertahan di posisi kedua, semata untuk menaikkan tekanan ban melalui efek slipstream. Dengan berada tepat di belakang Acosta, aliran udara yang terhimpit secara efektif meningkatkan suhu dan tekanan ban. Strategi ini, sama seperti dalam sprint, memungkinkan Marquez memenuhi syarat tekanan minimum dalam batas waktu yang ditentukan. Hanya di lap terakhir, tepatnya lap 9, ia pun melakukan overtake kembali dan merebut posisi pertama. Lap terakhir, drama dan aksi menegangkan. Lap terakhir menjadi puncak tensi. Marquez, yang sempat tanpa pasif menunggu tekanan ban kembali normal, tiba-tiba melesat menyalip Acosta di tikungan ke-9. Aksinya presisi, ruang yang diambil sempurna. Lebih dari 0,7 detik ia tinggalkan Acosta saat melewati garis finish. Barisan podium melengkapi kisah Brno. Pedro Acosta kedua, Enea Bastianini ketiga, memberi KTM kehadiran kuat di podium utama. Investigasi, sensor salah, bukan pembalap salah. Setelah balapan, FIA Marathon melakukan investigasi. Isu utama, apakah Marquez benar-benar melanggar tekanan ban? Ternyata, sensor ban Ducati mengalami kesalahan pembacaan, bukan karena tekanan benar-benar turun. Oleh karenanya, tidak ada penalti dan kemenangan tetap sah. Marquez sendiri tampak kaget ketika diwawancarai. Saya bahkan tidak tahu sedang diinvestigasi, sementara saya yakin tekanan sudah aman, katanya polos. Pragmatis sekali, ia mengaku mengandalkan indikator di dashboard, percaya sistemnya benar, dan baru sadar masalah saat wartawan bertanya. Reaksi dan dampaknya di klasemen. Kemenangan ini menambah koleksi Marquez menjadi 11 kemenangan dari 12 main race, membuktikan dominasi hampir total. Ia kini unggul 95 poin atas sang adik, Alex Marquez. Namun lebih dari sekadar matematika, main race ini memperlihatkan, Marquez punya ketenangan mental dan kejelian teknis yang lebih matang dari rivalnya. Rival sejatinya, Bagnaia, justru mengalami masalah sama. Tekanan ban rendah, memberi panggung bagi Marquez untuk buktikan kematangannya. Setelah melepas posisi di awal, Bagnaia tak bisa mengejar dan hanya finish ke-7. Analisis, aturan dan strategi bertaut. Balapan di Brno jadi pelajaran penting bahwa balapan modern bukan hanya soal kecepatan, tapi juga disiplin regulasi teknis. Sensor tekanan ban, yang seharusnya menjamin keamanan, ternyata juga bisa menjadi alat kontroversi. Namun bagi Marquez, ini bukan kejutan. Ia pernah menghadapi situasi serupa di Thailand dan Brno Sprint sebelumnya, serta menyikapinya dengan sabar dan strategi. Ini bukan keberuntungan, ini pengalaman dan kalkulasi sempurna. Kesimpulan, dominasi pikiran. Main race Brno 2025 menegaskan dua hal. Dominasi Marc Marquez sebagai pembalap dan kecerdikan teknis dalam menghadapi masalah sensor dan regulasi. Strategi slipstream bukan hanya pikir cepat, tapi contoh bagaimana pembalap besar memiliki mental pemenang. Terlepas dari propaganda penalti atau kontroversi teknis, kemenangan ini semakin mengukuhkan posisi Marquez sebagai sosok dominan di kelasnya, bukan hanya karena motor atau belajar teknik, melainkan karena siapa dia di lintasan dan balik layar. MotoGP 2025 menyaksikan kemenangan yang spektakuler, bukan hanya soal kecepatan, tapi soal bagaimana memimpin tanpa menabrak aturan. Dan bagi Marc Marquez, Brno sekali lagi jadi saksi betapa hebatnya kombinasi teknik, pengalaman, dan ketenangan. Sementara itu, di sirkuit Brno, MotoGP Prague Sprint Race jadi panggung drama nyata antara Marc Marquez, Pedro Acosta, dan tekanan teknis yang nyaris bikin skandal. Berikut ulasan menarik bagaimana Marquez lolos dari hukuman, racun, tekanan ban. Sebuah drama strategi nan cerdik. Awal drama, alarm tekanan ban yang mengejutkan. Di lap ke-6 dari 10 putaran sprint, data sensor Marquez menunjukkan tekanan ban depan turun di bawah standar minimum 1,8 bar. Pelanggaran semacam itu bisa berujung hukuman 8 detik,
cukup untuk menghancurkan peluang kemenangan di sprint yang hanya 10 lap ini. Daripada merosot mengerikan, Marquez memilih taktik cerdik. Ia sengaja melepas posisi ke Pedro Acosta, lalu mempercepat sikap ban melalui slipstream, saling memanfaatkan aliran udara untuk menaikkan suhu dan tekanan ban. Strategi brilian, turunkan kecepatan, lalu jemput kemenangan. Saat ia menepi dari posisi pertama, Marquez melakukan blunder strategis. Rombongan pernah puncak diserahkan kepada Acosta. Namun dia memilih bertahan di belakang, menghemat tekanan ban dan memeriksa kembali kondisi sensor. Begitu tekanan kembali normal, satu putaran sebelum finish, Marquez melesat kembali di depan, finish 0,798 detik ahead. Mix antara keberanian dan kebijaksanaan, Mark sadar satu putaran terlalu cepat bisa kena penalti, tapi dia juga tak mau kehilangan momentum irama balap. Investigasi, klarifikasi, dan hasil final. Pasca lomba, tim Stewards FIM langsung melakukan investigasi. Namun hasilnya mengejutkan, sensor tekanan balap mengalami kesalahan teknis, bukan kesalahan Marquez. MotoGP pun mengumumkan, tidak ada penalti, hasil kemenangan tetap sah. Ternyata, sistem pemantau di Race Direction salah membaca batas tekanan. Reaksi lucu Baby Alien. Saat diwawancarai, Marquez berkata santai, "Saya bahkan tidak tahu sedang diinvestigasi di Parc Ferme." Begitu podium, baru tahu. Ia tampak percaya diri. "Saya yakin tekanan sudah aman saat masuk slipstream. Tidak ada drama." Moladin, 9. Pendekatan pragmatis ini menjadikan skor nervus sempat berantakan, malah justru bikin publisitas makin menarik. Studi kasus, saat teknologi dan strategi bersanding. Drift tekanan ban ini bukan pertama kali menimpa Marquez. Tahun lalu di Thailand, ia juga harus menyusul dirinya sendiri demi menghindar penalti sebelum akhirnya tetap menang. Situasi serupa terjadi di sprint Brno, trek baru seperubahan aspal cepat bikin sensor sulit adaptasi. Namun Marquez dan timnya tahu cara tetap di garis aman, teknologi di pengalaman. Pro kontra, memperkuat aturan, bukan mematahkannya. Beberapa pengamat MotoGP menyayangkan aturan teknis ini malah mengganggu arus balapan dan menciptakan drama sensor semestinya teknis, bukan strategi. Catatan dari MotoGP Net Soul Searching menyebut balapan jadi farce karena aturan ini. Meski begitu, industri balap tentu memerlukan regulasi untuk keamanan. Namun pola sensor yang mudah error memicu pertanyaan. Haruskah FIM memperbaiki sistem deteksi tekanan? Saksinya, Marquez nyaris celaka bukan karena meremehkan aturan, tapi karena teknis sensornya yang abal-abal. Skor klasemen, Mark terus jauh di depan. Dengan kemenangan ini, Marquez kini mencatatkan 11 sprint wins dari 12, meninggalkan lawan jauh dan menguasai puncak klasemen, Crash.net, 6, Reuters, 2. Selisih 95 poin dari adik kandungnya, Alex Marquez, menandakan dominasi tak terbantahkan. Penutup, drama teknologi yang membuat Brno panas. Sprint Brno bukan sekadar pertarungan ban dan irama. Ini kisah dominasi teknik kecerdasan pembalap saat aturan menekan sempit. Marquez lolos bukan karena keberuntungan, tapi karena cerdas memilih saat harus tenang, bukan balap penuh emosi. Untuk MotoGP 2025, kemenangan ini mengingatkan, cerita terbesar tak selalu soal siapa tercepat, tapi siapa yang bisa mengelola tekanan, di lintasan maupun sesi teknis, secara canggih. Sementara itu, Pedro Acosta kian menyala di MotoGP Ceko 2025, ancaman nyata untuk para senior. Pedro Acosta kembali menunjukkan kualitasnya sebagai calon juara dunia masa depan di seri MotoGP Republik Ceko 2025. Bertarung di sirkuit Brno, pembalap muda Spanyol ini tampil luar biasa sepanjang akhir pekan. Di sesi latihan, Acosta sudah menunjukkan kecepatan konsisten, dan saat sprint race, ia bahkan sempat memimpin jalannya balapan sebelum akhirnya finish di posisi kedua, hanya terpaut tipis dari Marc Marquez. Performa impresif ini menegaskan bahwa Acosta bukan lagi sekadar rookie yang belajar di tengah para senior, melainkan sosok penantang serius. Meski baru musim penuh pertamanya di kelas utama, gaya balap agresif namun cerdas menjadi ciri khas Acosta yang mulai menuai hasil. Dalam wawancara pasca balapan, Acosta mengaku puas dengan hasil di Brno. Ia menyebut terus belajar dari para pembalap top seperti Marquez dan Pecco Bagnaia, namun juga siap membuktikan bahwa dirinya mampu bersaing di level tertinggi. Dengan kematangan yang makin berkembang, tak sedikit pengamat yang memprediksi Acosta akan mencetak kemenangan perdananya dalam waktu dekat.
MotoGP kini memiliki bintang muda baru yang siap merebut panggung utama. Sementara itu, kemenangan Marc Marquez, racun, baru MotoGP yang buat Ducati terancam overpower. Marc Marquez kembali membuat geger di paddock. Saat pembalap lain masih bersaing ketat, Marquez justru kembali dominan habis-habisan, menetapkan kemenangan demi kemenangan bersama Ducati. Namun tak semua orang terpesona. Sejumlah pengamat bahkan menilai dominasi ini justru racun bagi keseimbangan kompetisi MotoGP. Dominasi Baby Alien yang jadi problem? Sejak bergabung dengan Ducati Lenovo Team awal musim 2025, Marquez seperti mendapatkan kembali alien mode masa jayanya. Statistik pun berbicara, perolehan 344 poin hingga seri sirkuit Sachsenring, itu unggul 83 angka atas Alex Marquez dan 147 poin atas Francesco Bagnaia. Kemenangan beruntun ini tidak hanya mengukuhkan posisi Marquez di puncak, tapi juga memancing kekhawatiran. Salah satu pengamat menyentil, dominasi sejati bukanlah pertanda bagus jika kompetisi jadi kehilangan ketegangan. Kemenangan Marc itu racun untuk MotoGP, tegas mereka, membawa perspektif berani tentang risiko dominasi berlebihan. Dalam olahraga seperti MotoGP, persaingan yang ketat adalah bumbu utama. Fans ingin drama, bukan pemenang yang abadi. Ketika satu nama terlalu mendominasi, buzz dan antusiasme penonton bisa menurun. Apakah Ducati salah? Di sisi lain, Ducati tengah berada di puncak kekuasaan mesin dan aerodinamika. Loris Capirossi, legenda Ducati, menyatakan bahwa kehebatan Marc bukan semata ambisi, melainkan karena efisiensi motor yang luar biasa. Bilang kalau Marc menang karena motornya hebat, itu tidak paham motor, bilang Capirossi. Ia menegaskan bahwa keahlian Marquez memanfaatkan kecepatan motor menjadi kunci nyata kemenangan. Namun, pengamat lain bergeser menyalahkan Ducati, menghadirkan performa super ini bukan sekadar dukungan teknologi, tapi terkadang malah menciptakan dominasi yang tak sehat. Mereka menyindir bos Ducati yang ingin mengikat Marquez sampai pensiun. Antara respek dan kekhawatiran. Mengakui kekuatan teknologi Ducati, banyak pihak memberikan respek pantas. Marquez bisa saja unggul bukan cuma karena motor, tapi karena sinergi dengan Ducati berjalan mulus. Namun, sinyal dominasi seperti ini juga memunculkan kekhawatiran. Pengamat riset balapan memandang, jika satu pabrikan terlalu unggul, imbasnya terhadap pengembangan tim lain sangat besar. Fans bisa bosan, level persaingan turun, sponsor bisa menarik minat mereka ke tempat yang lebih kompetitif. Reaksi Marc Marquez. Si Baby Alien, sejauh ini enggan bereaksi berlebihan terhadap anggapan racun. Kepada media, ia hanya menegaskan fokusnya sederhana, balapan. Saat ditanya soal kritik tersebut, Marc menanggapi ringan, "Saya datang ke lintasan bukan untuk bikin kontroversi. Saya mau perform, dan itu sudah cukup." Sekali lagi, gaya khas Marc, fokus tanpa basa-basi. Namun di balik statement santai itu, Edward Marquez, manajer dan juga ayah Marc, mengaku bangga. Marc adalah pembalap modern. Dia sama-sama menghargai teknologi dan skill personal, ujar Edward dalam wawancara terbatas. Menggoyang keseimbangan MotoGP. Apa yang terjadi saat ini boleh jadi sinyal kuat, MotoGP memasuki era baru, di mana superioritas Ducati dan Marc bisa jadi penanda pergeseran besar dalam strategi tim lain. Skenario terburuk, kompetisi bisa terkikis, fans bisa jenuh, dan penggemar berat kemungkinan pindah saluran. Tapi, ada pula upside, rival-rival bisa termotivasi. Tim seperti Yamaha, Aprilia, KTM, atau Honda bisa tergugah untuk mereset ulang riset mesin, aerodinamis, dan elektronik. Seperti kata Loris Capirossi, tidak paham motor? Belajar dari Marc. Ini bisa jadi katalis revolusi teknikal. Masa bos Ducati dan reaksi fans. Ducati tak menampik strategi ekspansi besar dengan menahan Marc jangka panjang. Bos Ducati, Gigi Dall'Igna, disebut siap membawa pembicaraan kontrak sampai pensiun. Ini semakin menguatkan posisi Ducati sebagai rival terkuat. Fans mengambil dua arah. Supporters Ducati merayakan, sementara fans oposisi mulai mengeluhkan betapa matchmaking balapan terasa tidak adil. Di media sosial muncul tagar Too Much Ducati, Bring Back Balance, hingga Marquez Take It Easy, menyerukan agar kompetisi tetap hidup. Reaksi pabrikan lain. Tim Yamaha menegaskan akan kembali ke riset fairing dan chassis, sementara KTM digosipkan akan memperkenalkan upgrade agresif sebelum paruh musim.
Aprilia dan Honda juga bekerja sama dengan pemasok elektronik untuk mengejar ketertinggalan. Fakta ini memberi harapan. Jika Ducati saat ini terlalu unggul, tidak berarti tanpa lawan. Tim lain sudah punya rencana, dan Brno, Assen, dan Silverstone bisa jadi titik balik. Penutup, antara dominasi dan drama. Kemenangan Marc Marquez saat ini memang racun bagi MotoGP, namun juga bisa jadi katalis untuk era baru kompetisi. Fan favorit bisa kehilangan ketegangan jika balapan jadi monoton, tapi di sisi lain, dominasi Marc bisa menginspirasi tim lain untuk berbenah. MotoGP 2025 kini bukan hanya soal siapa balapan cepat, tapi soal siapa mampu mengakselerasi inovasi dan menyeimbangkan persaingan. Jika Ducati terlalu jauh di depan, persaingan pun tidak tinggal diam. Akhir pekan ini di Brno, dan seri berikutnya, akan menjadi penentu. Apakah Marc akan terus naik tinggi, atau justru dominasi ini yang membangkitkan semua rival agar bangkit? Sementara itu, di balik comeback Jorge Martin, nasihat bijak Marc Marquez yang jadi kunci Brno.